adik-adik semuanya, berjumpa lagi di Renungan Habatus, Hidupku bagi Kristus. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Di sini Kakak Syukur akan menolong adik-adik semuanya untuk membacakan ayat firman Tuhan, dan silakan adik-adik semuanya mengikuti dan membacakan di rumah ya. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Nah, adik-adik semuanya di sini, siapa yang pernah menerima hadiah yang sangat bagus? Pastinya adik-adik semua pernah menerima hadiah ya. Nah, kalau kita mendapatkan hadiah, yang kita ucapkan adalah terima kasih ya, dan juga tentunya kita pasti akan menjaga hadiah tersebut dengan sangat baik supaya tidak rusak. Demikian juga adik-adik, Tuhan Yesus telah memberikan bagi kita semua hadiah. Nah, hadiahnya adalah keselamatan. Ya. Hadiah yang Tuhan Yesus diberikan secara gratis. Sama halnya seperti waktu adik-adik menerima hadiah. Ya. Tuhan Yesus sudah memberikan hidup yang baru, ya, memperbarui hidup adik-adik semuanya. Begitu juga dengan Kak Syukur ya, dari segala perbuatan dosa ketika Yesus mati di kayu salib. Maka yang harus kita lakukan adalah memberikan hidup kita atau tubuh kita untuk Tuhan. Nah, maksudnya adalah menggunakan tubuh kita ini untuk hal-hal yang baik. Misalnya menggunakan mulut untuk berkata baik, bukan berkata kasar. Menggunakan tangan kita ini untuk menolong teman, bukan memukul teman, bukan menyakiti teman, atau bukan untuk mencuri, dan lain sebagainya ya. Nah, oleh sebab itu adik-adik, di sini Rasul Paulus memberikan nasihat bagi kita semuanya supaya kita itu tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, tidak ikut-ikutan saat teman kita nakal, tidak ikut-ikutan saat teman kita berbuat jahat, misalnya membuli teman ya, kita tidak ikut-ikutan. Nah, itu maksudnya ya, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kepada adik-adik semua dan juga Kak Syukur ya, supaya kita itu berubah oleh pembaharuan budi ya, yang tadinya mungkin kita
pernah nakal, yang menjadi anak yang baik. Mungkin ya yang dulunya suka berbohong menjadi anak yang jujur dan lain sebagainya. Nah, kalau adik-adik susah untuk melakukannya, nah adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Roh Kudus supaya adik-adik mampu untuk melakukannya ya, untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selain itu juga adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kepada kita ya semua untuk memiliki penguasaan diri. Nah, karena kita semua ini hidup dengan orang-orang yang berbeda dengan kita ya. Kalau kita tidak memiliki penguasaan diri, bisa saja waktu kita bermain dengan teman-teman kita bisa saja berantem ya. Dan mungkin juga kita memiliki bakat yang berbeda, karakter yang berbeda, ya sifat yang berbeda. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus bisa belajar untuk menerima dan menghargai satu sama lain. Ya. Mungkin ada yang pintar main musik, ada yang jago bernyanyi, ada yang jago dance, jago melukis, ya ada yang jago main bola dan lain sebagainya. Ya, tetapi yang perlu kita ingat adik-adik, kita itu tidak boleh sombong. Kita juga tidak boleh merasa malu, merasa rendah diri karena kita tidak memiliki bakat yang seperti ya, teman-teman kita ya, tidak boleh ya. Tetapi yang perlu kita lakukan adik-adik ya, kita harus bisa menghargai satu sama lain dan juga menggunakan setiap bakat yang kita miliki itu untuk kebaikan dan juga untuk melayani Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat hadiah terindah dalam kehidupan kami, yaitu keselamatan. Biarlah Tuhan yang terus menolong kami agar kami bisa berubah oleh pembaruan budi kami. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi di Habatus selanjutnya. Hidupku bagi Kristus. Dah.